Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 7 tips hidup minimalis ala orang Jepang. Sedikit lebih baik. Filosofi yang berasal dari ajaran Zen ini sedang menjadi tren. Bagaimana tidak? Filosofi yang menjatuhkan seni hidup minimalis atau sederhana ini mengajarkan banyak hal yang baik. Seperti yang tertuang dalam buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang, karya Fumio Sasaki. Lewat buku yang menginspirasi ini, sang penulis Fumio Sasaki berbagi pengalaman hidup minimalisnya. Di buku tersebut ia menampilkan foto huniannya lengkap dengan tips cara mengurangi barang yang ada, mulai dari foto kamar tidur, meja kerja, lemari, sampai kamar mandi. Tentunya akan langsung terasa manfaatnya seusai membaca kisah Fumio Sasaki di buku Goodbye Things, Hidup Minimalis ala Orang Jepang. Misalkan kita jadi tersadar bahwa selama ini kita terjebak dalam pola hidup konsumtif. Ketika kita memilih untuk menjalani gaya hidup minimalis ala orang Jepang, tentunya kita akan kembali memikirkan tentang pengeluaran seperlunya. Meski terdengar menggiurkan, untuk memulai pola hidup minimalis ala orang Jepang ini bukan perkara mudah, karena harus membiasakan hal-hal baru. Yang paling sulit yaitu keputusan hidup hanya dengan barang yang benar-benar dibutuhkan. Dari Gramedia Digital ada tips untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis ala orang Jepang. Diambil dari berbagai sumber, inilah 7 tips yang akan memberikan pengalaman baru untuk kamu. Yang pertama, tanya kembali pada diri sendiri, apa yang paling penting? Prioritas akan membuka mata kita untuk memisahkan mana benda-benda yang diperlukan, mana yang tidak di kehidupan sehari-hari. Buat daftar barang-barang penting itu dan mulai pisahkan. Lalu bagaimana sisanya? Kamu bisa menyumbangkannya atau menjualnya kembali, dan ini berlaku untuk semua yang ada dalam rumah, mulai dari furnitur, peralatan dapur, hingga isi lemari. Kedua, yakin dengan serba minimalis. Memulai gaya hidup minimalis ala orang Jepang harus punya keyakinan dan kesabaran, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi memang ingin lebih sederhana di segala hal. Termasuk saat harus memperbaiki barang-barang atau harus memperbaiki hal-hal di sekitar dengan tangan sendiri. Selain itu juga membiasakan diri memakai barang yang bisa didaur ulang untuk meminimalisir pembelian barang baru atau pengeluaran untuk memperbaiki benda. Ketiga, membiasakan diri dengan pola baru. Saat mulai mengurangi barang-barang tempat tinggal akan otomatis terasa lebih lapang. Satu sisi ini akan memberikan kesan lega dan juga enteng. Pasalnya, penghuni tidak perlu susah payah saat beres-beres atau membersihkan rumah. Tapi di sisi lain, pastinya akan ada rasa tak biasa. Belum lagi kalau ada tamu yang berkunjung dan menganggap pola hidup minimalis itu salah satu hal yang belum lumrah. Keempat, pengeluaran hanya untuk yang terbaik. Menjaga semua tetap minimalis pasti akan berpengaruh pada pola pengeluaran. Kamu harus benar-benar selektif dalam mengambil barang ataupun bahan makanan. Kadang orang tergiur dengan diskon, harga murah langsung beli. Padahal kalau dipikir lagi, barang-barang tersebut tidak terlalu penting. Yang seperti ini harus dihindari. Cobalah pergunakan uang untuk barang yang benar-benar dibutuhkan. Kelima, tidak cuma soal benda, makanan juga masuk hitungan. Mengurangi makan di luar dan belajar masak di rumah tidak ada salahnya. Tips untuk pemula, belajar untuk membuat makanan sederhana yang sekali konsumsi langsung habis. Mulai juga belajar mengenali sayur-sayuran yang baik untuk kesehatan yang bisa diolah dengan mudah. Belajar juga untuk mengetahui harga di pasar. Dijamin kamu akan belajar banyak hal baru. Keenam, minimalis juga berpengaruh pada gaya hidupmu. Seperti yang ada di poin pertama, bahwa menjadi minimalis tentu akan melibatkan semua aspek di kehidupan, termasuk jumlah baju. Seperti halnya Fumio Sasaki yang hanya memiliki 3 potong kemeja, mungkin kamu juga perlu memilih mana pakaian yang betul-betul dibutuhkan. Kalau merasa kesulitan untuk yang satu ini, tandanya kamu perlu buka-buka lagi referensi gaya agar tetap terlihat menarik meski dalam balutan pakaian serba minimalis. Ketujuh, buka tabungan untuk menyisihkan pendapatan. Ini adalah salah satu tujuan impian saat menjalani gaya hidup minimalis ala orang Jepang, karena otomatis pengeluaran berkurang drastis.
membuat penghasilan kamu masih tersimpan dengan baik. Agar uang tersebut menjadi hal yang bermanfaat, mulailah buka rekening khusus untuk menabung. Kenapa harus buat rekening baru? Karena nantinya uang tabungan ini bisa kamu sisihkan untuk membeli sesuatu yang menjadi investasi jangka panjang. Bisa dipisahkan untuk uang yang sudah dialokasikan untuk berlibur atau untuk kegiatan refreshing lainnya. Menarik bukan menjalani hidup minimalis ala orang Jepang? Atau masih ragu dengan banyak hal positif yang dirasakan? Ada baiknya kamu membaca buku Fumio Sasaki terlebih dahulu. Di buku Goodbye Things, hidup minimalis ala orang Jepang ini terdapat berbagai metode dan teknik untuk mengurangi barang, di mana salah satu yang masih banyak dilakukan orang Jepang adalah tidur menggunakan futon, kasur tradisional yang dipercaya membuat semua hal lebih minimalis dan juga bagian dari melestarikan budaya. Perubahan yang dialami dari proses mengurangi barang pun juga dibahas secara aspek psikologis, serta apa saja hal positif dan rasa bahagia yang dirasakan. Itulah tadi 7 tips hidup minimalis ala orang Jepang untuk pemula. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.